Jadi saya akan menyampaikan tentang pengantar atau pengenalan tentang Forsas. Ya. Nanti di dalam pemaparan, ya, khususnya pemaparan inti oleh Mas Dian, nanti kita akan bersentuhan dengan 3 istilah utama. Yang pertama adalah tentang cryptocurrency, ya. Yang kedua adalah blockchain, dan yang ketiga adalah smart contract algorithm, ya, algoritma smart contract. Ini menjadi 3 hal pembahasan utama yang melatar belakangi bisnis daripada Forsas. Ya. Walaupun demikian, saya tidak berharap Bapak Ibu untuk langsung mengerti apa itu smart contract, apa itu blockchain, dan sebagainya. Cuman di sini saya hanya memberikan sebuah pengantar bahwa inilah 3 hal yang menjadi latar belakang atau katakanlah teknologi enabler, ya, enabler teknologi dalam keberlangsungan sistem bisnis Forsas. Baik, yang pertama adalah cryptocurrency, ya. Istilah cryptocurrency ini kalau diterjemahkan secara harfiah itu dapat kita artikan sebagai mata uang digital. Ya, mata uang digital. Tapi memaknai cryptocurrency sebagai mata uang digital itu akan muncul atau akan menjadi masalah di beberapa negara, ya, karena tentunya tidak ada negara yang secara langsung mengatakan di negaranya berlaku 2 macam mata uang, ya. Contoh misalnya Indonesia, ya, Indonesia itu jelas-jelas mengatakan mata uang kita adalah secara resmi adalah rupiah Indonesia, ya, rupiah. Begitu juga Malaysia itu adalah ringgit Malaysia dan sebagainya. Sehingga yang benar sebetulnya cryptocurrency itu sebetulnya bukanlah mata uang, tapi lebih tepat dikatakan sebagai aset digital. Sehingga jika nanti dalam bisnis Forsas kita akan mengatakan bahwa kita mengumpulkan Ethereum, ya. Maksudnya Ethereum di sini adalah cryptocurrency-nya yang kita gunakan adalah Ethereum. Jadi bisnis Forsas ini pada dasarnya adalah kita mengumpulkan Ethereum. Kalau Bapak Ibu mengikuti presentasi Malaysia, istilah Malaysia adalah kita mengutip. Mengutip itu mengumpulkan Ethereum. Jadi dalam hal ini Ethereum adalah aset digital dan di Indonesia ini berlaku secara legal, ya, bahwa Ethereum adalah salah satu dari sekian aset digital yang diakui. Jadi kalau aset digital itu seperti lagu, ya, sekarang lagu itu aset digital milik orang, bisa diakui sebagai kepemilikannya, ya, dalam bentuk digital. Nah, kita akan menggunakan Ethereum. Barangkali bagi yang biasa dengan cryptocurrency yang populer adalah kita mendengar nama Bitcoin. Kita mendengar atau biasa mendengar nama Bitcoin. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah Ethereum. Apa itu Ethereum? Ethereum adalah cryptocurrency nomor 2 di bawah Bitcoin. Inilah top 10, ya, top 10. Ini saya ambil di hari Kamis lalu, tanggal 2 bulan 7. Inilah ranking 10 besar cryptocurrency di pasar dunia. Nah, dan Ethereum adalah berada pada ranking kedua di bawah Bitcoin. Oke, saya pikir itu dulu untuk sekedar pengantar bahwa apa itu cryptocurrency dan apa itu Ethereum. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Kedua, istilah yang akan banyak kita gunakan di dalam
Forsas ini adalah blockchain. Ya. Blockchain secara umum dapat dikatakan inilah teknologi terakhir, teknologi the latest, yang paling akhir, yang tumbuh kembang bersamaan dengan kesadaran, ya, perkembangan teknologi yang kita kenal sekarang, yaitu teknologi generasi 4.0, ya, revolusi industri 4.0, yaitu teknologi IoT, Internet of Things. Dan yang kedua adalah AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi teknologi blockchain pada umumnya, kalau ingin mudah kita pahami, anggap saja ini adalah jaringan komputer yang terhubung sedunia. Nah, bahasa gampangnya begitu. Ya, itu adalah interconnected computer server. Jadi dengan teknologi yang interconnected, yang saling terhubung antar server-server sedunia, maka teknologi ini dapat dikatakan teknologi yang aman. Mengapa aman? Karena dia tidak akan pernah mati sepanjang teknologi internet masih ada. Karena katakanlah server di Indonesia mati, ya, yang di Jerman masih hidup. Di Jerman sedang maintenance, maka server yang di Rusia sedang running, ya, dan seterusnya. Sehingga tidak ada kata bisnis ini akan tutup untuk maintenance, apalagi tutup karena jaringannya berhenti. Ya, tanpa bermaksud mengalahkan kehendak Allah, saya bisa mengatakan teknologi berbasis blockchain adalah teknologi yang 99,9999% akan tetap live. Ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah teknologi ini adalah teknologi yang traceability, teknologi yang dapat ditelusuri, dapat diperiksa, dapat dikontrol, dimonitor, dikendalikan. Nah, dikendalikan dalam pengertian diawasi, ya. Tidak ada yang bisa menutup-nutupinya. Akhirnya dia adalah sebuah rantai supply yang transparan. Nanti Bapak Ibu mungkin akan ditunjukkan oleh Mas Dian bagaimana kita bisa tahu semua hal yang terjadi dalam bisnis Forsas. Nggak ada orang yang bisa nutup-nutupinya. Bonus orang, transaksi siapa, siapa yang memsponsori, siapa yang baru join tadi, siapa yang dapat bonus, ya, kemana bonusnya pergi misalnya. Selama ini kadang-kadang kita, harusnya saya dapat bonus kok, tapi tiba-tiba bonusnya nggak nyampe, hilang kemana. Nah, itu semuanya transparan. Akhirnya, dengan dia traceability dan transparansi, akibatnya adalah bisnis Forsas adalah bisnis yang compliance, yang memenuhi semua persyaratan untuk dapat dimonitor dan diaudit. Sehingga bisnis ini adalah bisnis yang pertama, aman. Ya, aman. Yang kedua, selain aman, dia akan sustain atau keberlangsungannya dapat dijamin, boleh dikatakan terus-menerus, tidak akan pernah tutup, tidak akan pernah berhenti. Kalau bahasa kita sehari-hari tidak pernah scam, ya, karena teknologinya teknologi yang berbasis blockchain. Oke, mungkin nanti materi blockchain itu akan kita bahas lebih dalam nanti setelah ada materi khusus. Yang ketiga, di dalam Forsas kita akan sering bersentuhan dengan istilah yang disebut smart contract algorithm, ya, sebuah algoritma yang namanya smart contract, ya. Dalam bahasa orang komputer, algoritma itu dapat dikatakan sebagai alur perhitungan. Nah, mungkin secara bahasa gampangnya, ya. Tapi kalau mahasiswa fakultas ilmu komputer, dia akan mengerti, ya. Sejak semester 1 dia belajar apa itu algoritma. Jadi kalau ada sebuah program komputer itu akan disusun programnya dengan algoritma. Jadi algoritma itu lebih kurang alur perhitungan. Nah, alur perhitungannya namanya smart contract. Bahkan ada seorang pakar namanya Amir Rosik 4 tahun yang lalu mengatakan bahwa
teknologi blockchain ini akan menggantikan posisi para lawyer, para ahli hukum. Kenapa? Dengan smart contract, semua kepastian hukum jauh lebih terjamin ketimbang oleh hukum itu sendiri. Ya, kenapa? Sekali smart contract itu dijalankan atau ditanam di dalam teknologi blockchain, dalam komputer blockchain, selama-lamanya dia tidak akan pernah lagi bisa diubah, bahkan oleh orang yang membuatnya. Sehingga yang namanya kontraknya bersifat tetap. Jadi kalau misalnya sekarang dikatakan bahwa Anda jika bergabung maka Anda keluar biaya 0,05 ETH. Oke, seumur-umur sampai dunia ini kiamat untuk join tetap 0,05 Ethereum. Tidak akan pernah berubah. Misalnya nanti ada bonus yang Anda harus dapat sebesar katakanlah 0,1 Ethereum. Maka seumur-umur kalau Anda dapat bonus itu pun besarannya demikian, tidak akan pernah berkurang dan atau apalagi diubah-ubah. Nah, itulah namanya smart contract. Ya. Dan nanti Mas Dian akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Antara lain nanti ada yang namanya matriks X3 dan matriks X4. Ya. Kalau matriks X3 itu barangkali sederhana saja, itu adalah kita tempat mensponsori orang. X3, Anda dapat 3 orang, Anda tersusun 3 di situ jaringannya, tapi kalau pada matriks X4, disitulah smart contract akan bekerja, di mana terjadi proses-proses selain yang kita sponsori, ada peluang untuk memperoleh bonus berdasarkan limpahan atau spillover baik dari atas maupun dari bawah. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Dian. Oke, jadi 3 istilah tadi, ya, ada blockchain teknologinya, kemudian teknologi itu karena tersebar di jaringan komputer seluruh dunia, tidak terpusat, tidak perlu ada yang menyimpan dana dan sebagainya. Alhasil semua proses transaksi bersifat instance. Ya. Ya, jadi karena tadi dia aman, yang kedua adalah instance. Kenapa instance? Setiap transaksi langsung terdistribusi sesuai dengan yang berhak. Jadi katakanlah, Anda mensponsori orang, Anda dapat bonus. Saat itu juga bonus itu masuk ke dompet elektronik Anda. Tidak ada cerita bahwa nunggu dulu sebulan mengendap, nunggu dulu jumlah sekian baru bisa di-withdraw, tidak. Kapan terjadi transaksi? Saat itu masuk ke e-wallet, ya, dompet elektronik Anda. Tinggal Anda mau keluarkan kapan, mau dikonversi jadi rupiah, kapan terserah. Dan yang ketiga, tidak ada proses-proses yang ditutup-tutupi. Semuanya transparan, bisa ditelusuri, bisa dilihat, bisa diperiksa. Sehingga semoga bisnis yang secure, bisnis yang instant, bisnis yang transparan ini akan menjadi 3 hal utama yang menjadi pegangan kita, keyakinan kita bahwa Forsas ini insya Allah akan berlangsung secara baik, aman, dan sustain, atau keberlangsungannya akan terus-menerus. Saya pikir itu. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Mas Dian untuk menyampaikan materi utamanya, yaitu penjelasan tentang bagaimana proses bisnis di dalam Forsas. Ya, untuk itu silakan Mas Dian untuk melanjutkan sharing file-nya. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Ya, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan pengantar dari Pak Ihsan. Ini sebetulnya Pak Ihsan ini orang yang paling tepat untuk menjelaskan ke kita karena beliau adalah seorang dosen IT. Jadi penjelasannya sangat akademis. Nah,
saat ini kita akan masuk ke presentasi utama yang lebih praktis, langsung saja. Jadi saya akan mempresentasikan bagaimana cara kita mendapatkan 1 miliar hanya dengan modal Rp280.000. Nah, bisnis ini bernama Forsas. Forsas ini hasilnya besar, modal kecil, sangat aman dan sangat mudah. Forsas ini baru saja dimulai bulan Februari tahun 2020 ini. Dia mulai dari Rusia, kemudian berkembang ke Eropa, Amerika Serikat, dan seluruh dunia. Masuk ke Indonesia dari Malaysia di bulan Juni 2020. Maka ini masih sangat baru. Belum sampai 1 bulan, karena 001 Indonesia itu belum sebulan sampai sekarang ini. Nah, kesempatan untuk kita semua menjadi pionir-pionir Indonesia. Karena nanti di Indonesia, bisnis ini akan berkembang menjadi ratusan ribu orang, bahkan mungkin jutaan orang. Nah, data sampai 2 hari yang lalu, ini data saya ambil 2 hari yang lalu, seluruh partisipan dari seluruh dunia ada 443.000 orang, dan yang join dalam 24 jam terakhir itu ada 13.000 orang, setiap hari sekian. Lalu 304.000 itu sudah mendapatkan hasilnya. Nah, hasil totalnya dari seluruh sistem ya, seluruh dunia adalah 69 juta dolar, atau kalau dirupiahkan itu 997 miliar rupiah hanya dalam 4 bulan, karena ini baru mulai di bulan Februari. Ini data 2 hari yang lalu. Nanti kita cek data hari ini, seharusnya dia sudah pasti tembus 1 triliun rupiah. Nah, kita lihat contoh hasil. Ini ada ID 2000397, itu dia mengajak 4 orang, hasilnya 912 dolar atau 13 juta rupiah. Lalu ada ID 21227, dia mensponsori 8 orang, dia mendapat 322 juta rupiah. Ada ID 19227, ini dia hanya mensponsori 2 orang saja, tapi bisa mendapatkan 443 juta rupiah. Nah, ID-ID ini adalah nomor urut pada saat dia masuk. Jadi, ID 200.000 ini adalah 001 Indonesia. Jadi, baru 1 bulan yang lalu. Kalau ID yang 21.000, 19.000, ini sudah lebih dulu ya. Sekitar mungkin 2 bulan yang lalu atau mungkin 3 bulan yang lalu. Nah, ada ID yang baru saja 176.735, ini kira-kira mungkin baru 1,5 bulan yang lalu. Dia mensponsori 86 orang, hasilnya 173.000 dolar atau 2,5 miliar rupiah. Jadi ini ID yang 176.000 ini ID masih baru sebetulnya. Lalu ada lagi ID 8.679, ini mungkin kira-kira 3 bulan yang lalu ya. Dia ini bergerak di sosial media mungkin, jadi dia mensponsori 564 orang, hasilnya 416.242 dolar, atau kalau dirupiahkan 5,8 miliar. Nah, ID-ID ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Ihsan bahwa Forsas ini 100% transparan. Kita bisa melihat ID siapapun juga, asal kita tahu nomor ID-nya. Tapi kita tidak bisa melihat ini miliknya siapa. Kita hanya tahu nomor ID-nya. Dan itu 100% transparan, kita bisa lihat semua di lk.forsas.io. Bapak Ibu sekalian juga kalau misalnya Anda mau mencek langsung juga bisa. Walaupun Anda belum menjadi member. Nah, kita praktekkan sama-sama, tapi kita catat dulu
Coba kita lihat di ID yang terakhir nih, ID 8679. Dia beberapa ini kalau nggak salah masih data minggu kemarin, itu dia dapat 416.242 dolar atau 5,8 miliar. Nah, kita lihat yang sekarang, posisi dia sekarang dapat berapa. Kita masuk di lk.forsas.io. Nanti akan masuk di websitenya Forsas, lalu tinggal kita masukkan di sini ID yang akan kita cari tadi, 8679, lalu klik view bawah. Nah, kita sudah langsung masuk ke ID nomor 8679, kita bisa lihat isinya. Nah, ternyata dia sudah mengajak sampai hari ini, saat ini itu 850 orang, dan hasilnya sudah 623.487 US dollar. Berarti dalam waktu kira-kira 1 minggu, dia sudah bertambah sekitar 210.000 dolar, atau mungkin kalau dirupiahkan mungkin sekitar hampir 3 miliar ya gitu. Jadi dalam waktu 1 minggu, ID 8679 ini bisa mendapatkan 3 miliar rupiah tambahan lagi. Nah, di atas ini kita bisa lihat data per detik ini, itu ada 471.000 partisipan, dan seterusnya. Lalu total pendapatan sistem ada 74.718.000 dolar. Ini tadi saya sudah hitung, di detik ini pendapatan sistem sudah tembus 1 triliun rupiah, jadi 1 triliun 82 miliaran kira-kira begitu. Jadi dalam 2 hari itu sudah tembus 1 triliun. Nah, pertanyaannya, kira-kira ID nomor 1 ya, yang paling atas itu dapatnya berapa? Nah, kita lihat di sini 8679 itu dapat 623.000 dolar ya. Coba kita lihat yang ID 1. Kita ketik saja langsung 1 view. Ini ID 1. Orang yang pertama kali memulai Forsas, berarti penciptanya sebetulnya yang dia. Ini ID 1 dapatnya 529.000 dolar. Jadi lebih sedikit daripada ID 8679 tadi. Maksud saya, berarti di sini belum tentu orang yang di atas bisa mendapat hasil yang lebih besar, belum tentu. Jadi yang di bawah bisa lebih besar lagi. Nah, ini kita lihat hanya pendapatan total ya. Di sini kita lihat slot-slotnya sudah berapa cycle dan semacam itu semua. Bahkan kalau misalnya kita mau lihat transferan yang dia dapat itu berapa saja pun bisa. Kita masuk ke statistik. Nah, di bawah kita langsung bisa melihat semua transaksi yang akun ini dapatkan. Jadi di slot 2, di slot 3, dan seterusnya seperti itu. Ini ada yang di slot 8, ini berarti uangnya besar sekali nih. Dan ini kita bisa cek langsung di Etherscan. Jadi ini bukan transaksi palsu, atau ini bukan juga transaksi hanya dari server miliknya Forsas, bukan. Ini adalah transaksi Ethereum beneran gitu ya. Dan kita bisa melihat di sini dari dompet nomor berapa dia ditransfer, berapa banyak yang ditransfer, ongkosnya berapa, semuanya bisa kita lihat. Ini value-nya yang ditransfer 724 dolar ya di slot 8. Kemudian dia ditransfer ke siapa atau dapat dari siapa, semuanya ada. Jadi betul-betul 100% transparan. Nah, itulah Forsas.
kita bisa membuktikan memang ini benar-benar 100% transparan. Oke, kita kembali ke presentasi kita. Nanti di belakang kita akan lihat bagaimana caranya orang-orang ini bisa mendapatkan miliaran rupiah. Nah, Forsas ini bukan MLM atau piramida atau Ponzi, dia juga bukan money game atau high yield investment program, bukan juga ROI, jadi ini bukan investasi yang 1% per hari segala macam seperti itu, bukan. Dan ini juga bukan trading atau mining atau ICO cryptocurrency. Jadi Forsas ini adalah Decentralized Network Metric Project, atau bahasa Indonesia kira-kira jejaring untuk menciptakan penghasilan bersama. Nah, bagi Anda yang tidak terlalu banyak mengerti tentang cryptocurrency, Bitcoin, blockchain, dan lain-lain, jangan khawatir, karena bisnis ini sangat mudah dan kita tidak harus mengerti tentang cryptocurrency. Kunci yang pertama, Forsas itu sangat aman. Dia tidak akan scam, tidak akan bangkrut, tidak akan tutup. Kenapa? Karena transaksi Forsas itu menggunakan Ethereum. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ihsan, Ethereum itu adalah cryptocurrency terbesar kedua setelah Bitcoin. Kenapa kita tidak pakai Bitcoin? Yang pertama karena Bitcoin terlalu mahal. Sekarang sudah 130 juta rupiah ya per satu Bitcoin. Sementara Ethereum hanya 3.300.000 mungkin di hari ini. Dan kemudian Ethereum itu adalah penyempurnaan teknologi Bitcoin. Kelebihannya dibanding Bitcoin adalah Ethereum itu bisa dilingkan dengan smart contract yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ihsan. Nah, sistem Forsas itu dibuat di dalam smart contract Ethereum. Jadi smart contract Ethereum ini, Forsas ini diprogram dalam blockchain yang sama dengan Ethereum. Jadi istilahnya kita bisa tahu sebetulnya seberapa aman Forsas, seberapa aman Ethereum, maka seaman itulah juga Forsas ini dibuat. Karena dia ada di dalam blockchain yang sama dengan Ethereum. Jadi smart contract Forsas ini sama amannya dengan Ethereum. Dan dia sekali dibuat, tidak akan bisa dihapus atau diubah atau mati. Bahkan oleh penciptanya sendiri. Nah, Forsas ini diprogram di dalam smart contract yang datanya itu disimpan di dalam blockchain. Jadi tidak disimpan di satu server atau di perusahaan tertentu gitu, bukan, tapi dia disimpan dalam blockchain, maka dia akan sangat aman dan tidak bisa dicurangi. Sama seperti Ethereum dan Bitcoin. Selama ini tidak akan ada orang yang bisa mencuranginya. Dia tidak bisa diubah, tidak bisa dihack, bahkan oleh penciptanya sendiri. Jadi pada saat penciptanya Lado Okotnikov ya, yang menciptakan menciptakan Forsas ini, setelah dia buat programnya, kemudian dia masukkan ke dalam smart contract Ethereum, dan dia lepas ke pasar, pada saat mulai digunakan orang, maka dia sama sekali tidak punya kontrol terhadap apa yang dia buat lagi. Itu sama seperti juga pencipta Bitcoin, yang nama samarannya orang Jepang ya, siapa namanya itu saya lupa. Itu dia juga pada saat dia menciptakan itu, kemudian setelah dilepas dan digunakan orang, dia sama sekali tidak punya kontrol terhadap apa yang dia ciptakan. Itulah kelebihan dari blockchain seperti itu. Lalu dia 100% terdesentralisasi. Maksudnya apa? Di sini tidak ada perantara sama sekali, tidak ada bank, tidak ada perusahaan, dan tidak ada admin yang terpusat. Bahkan admin sama sekali tidak ada. Jadi uang kita tidak disimpan oleh pihak lain. Maka tidak dimungkinkan adanya fraud atau penipuan. Lalu transfernya instan, seketika, dan otomatis. Uang itu langsung masuk ke dompet kita, maka kita tidak perlu lagi menarik atau withdraw lagi. Dan tidak dimungkinkan ada kesalahan atau kecurangan.
Sekali smart contract itu menyebar, dia tidak akan mati selama internet masih ada. Jadi Forsas memang diciptakan untuk tidak bisa scam. Nah, Lado Okotnikov, pemrogram Forsas dari Rusia, dia ternyata tidak dapat sepeser pun dari transferan kita. Ini yang istimewa. Kalau kita pikir, kita logika, mengapa dia menciptakan sesuatu yang seharusnya menguntungkan dia, tapi ternyata dia tidak menarik apapun dari semua kegiatan kita, segala transferan kita itu tidak sedikit pun tidak ada. Nah, dia memang menciptakan Forsas ini agar bisa digunakan oleh siapapun secara bebas dan menguntungkan banyak orang. Lalu Forsas itu adalah bisnis jangka panjang. 2, 3, 5, sampai 10 tahun lagi pun ini pasti masih akan tetap berjalan, karena memang tidak bisa dihapus dari blockchain. Bisnis online rata-rata berjalan hanya beberapa bulan lalu tutup atau scam. Kalau ada bisnis online yang bisa berjalan 1 tahun saja, itu pasti akan sudah membuat kita kaya. Nah, Forsas ini terbukti bisa dapat miliaran rupiah hanya dalam 1-2 bulan saja. Bayangkan bagaimana kayanya Anda jika Forsas ini terus berjalan 2, 3, 5 tahun lagi. Jadi sudah saatnya kita beralih ke bisnis yang sangat menguntungkan dalam jangka waktu panjang. Hebatnya lagi, modalnya sangat kecil, hanya 280 ribuan rupiah. Jadi semua orang bisa join dengan mudah, dan akhirnya bisnis ini akan cepat sekali berkembang. Sudah terbukti ya, dalam beberapa hari terakhir ini, itu anggota baru yang masuk Indonesia sudah puluhan orang, banyak sekali. Nah, Forsas ini punya 2 struktur, X3 dan X4. X3 itu punya 3 kaki seperti ini, kemudian X4 itu punya 2 kaki di level 1 dan 4 kaki di level kedua. Modal kita untuk pertama kali masuk itu adalah 0,08 Ethereum. Itu harus dikalikan dengan kurs Ethereum saat ini. Kurs Ethereum hari ini berapa? Mudahnya kita lihat bisa Anda lihat di wallet Anda, atau gampangnya kita masuk ke Google. Maaf ya, ini layar saya yang paling atas ketutupan dengan zoom. Kita cari di sini ETH to IDR. Pada detik ini harga Ethereum adalah Rp3.286.960. Katakanlah ini 3.290.000 begitu. Kita kalikan dengan 0,08 yang kita butuhkan tadi. Itulah modal kita untuk join di Forsas detik ini. Akan berbeda nanti malam, besok pagi pasti berbeda. Nah, yang kita posting ke dalam matriks itu sebesar 0,05 ETH saja. Sisanya untuk cadangan biaya transfer. Jadi tidak akan terpakai semua. Biaya transfer ini pun akan naik turun. Saya pernah mengalami biaya transfer hanya untuk, ini bukan Ethereum ya, jadi untuk smart contract Forsas, itu biaya transfernya antara 30.000 dan kadang juga sampai 130.000, bahkan lebih ada. Itu tergantung traffic transfer pada detik itu, istilahnya begitu. Jadi biaya transfer juga akan naik turun. Jadi berapa besar modal yang Anda harus keluarkan untuk pertama kali join, itu juga pasti akan naik turun. Nah, pada saat mendaftar, kita masuk di 2 struktur sekaligus. 0,025 itu masuk di X3, 0,025 masuk di X4. 0,025 itu kira-kira Rp85.000. Nah, pada saat kita mensponsori partner lain, dia juga akan masuk di X3 dan X4 sekaligus di bawah kita. Dia akan masuk di tempat kosong pertama di X3 dan tempat kosong pertama di X4. Selanjutnya di sampingnya, dan terus seperti itu. Nah, pada saat space terakhir itu terisi, yang di X3, maka kita akan otomatis reinvest atau recycle.
Jadi kita akan menempel di space kosong partner di atas kita lagi, lalu kita akan punya 3 space kosong kembali. Begitu pula pada saat kaki terakhir di ekspor juga terisi. Kita kemudian akan menempel di kaki kosong partner di atas kita lagi, dan kita akan punya 6 space kosong kembali. Nah, proses ini disebut reinvest atau recycle atau satu cycle. Nah, struktur X3 itu berisi partner yang kita ajak langsung atau partner langsung yang recycle ke kita. Jadi X3 itu tidak selalu berisi member baru. Nah, sedangkan ekspor itu bisa berisi partner yang kita ajak langsung, bisa partner yang recycle ke kita, bisa partner dari partner di bawah kita, atau partner dari partner di atas kita. Jadi istilahnya di ekspor ini akan sangat banyak spillover. Disinilah kita bisa membangun kerjasama tim yang saling menguntungkan. Jadi mengapa kok di ekspor itu ada orang sama sekali tidak ajak orang, ternyata masih bisa dapat puluhan juta misalnya, karena di ekspor itu penuh dengan spillover. Spillover itu bisa datang dari bawah, bisa datang dari atas. Bahkan saya kemarin mengalami spillover datang dari crossline. Hanya ada di Forsas. Jadi kita bisa mengalami di sini nanti kita bisa dapat spillover bahkan bukan dari atas atau dari bawah saja, tetapi dari crossline pun ada. Nah, prinsip Forsas itu kita sponsori 2 orang pasti langsung kembali modal. Itu saja. Sponsori 2 orang langsung kembali modal. Kenapa? Pada saat kita mensponsori partner baru, dia akan masuk di X3, maka dia akan mentransfer pembayarannya ke kita langsung. Lalu yang masuk di ekspor akan menjadi spillover. Spillover bisa kemanapun, tetapi umumnya akan naik ke partner 2 di atas kita. Tapi tidak tentu juga. Kadang-kadang akan menjadi spillover ke bawah, kadang-kadang menjadi spillover ke atas, kadang-kadang ke samping, dan lain-lain. Jadi ekspor ini itu akan sangat banyak spillover. Disinilah besarnya. Nah, tapi pertanyaannya, kalau transferan hanya 85 ribuan, kapan kayanya? Nah, kita jelaskan di sini. Pada saat kita mendaftar dengan 280 ribu rupiah yang pertama kali itu, kita mendaftar di slot 1 X3 dan slot 1 ekspor. Dan sebenarnya X3 dan ekspor itu masing-masing memiliki 12 level. Jadi X3 ada 12 level, ekspor ada 12 level juga. Jadi total ada 24 level. Nah, slot 2 itu 2 kali lebih mahal dari slot 1, tapi penghasilannya juga 2 kali lipat lebih besar. Slot 3 itu 2 kali lebih mahal dari slot 2, tetapi penghasilannya juga 2 kali lipat lebih besar. Nah, harga dan hasil setiap slot itu kira-kira seperti ini. Ini kalau dihitung di kurs 1 Ethereum 3,5 juta ya. Ini kira-kira 1 bulan yang lalu 3,5 juta. Sekarang 3.300.000-an. Ini slot 1 harga Rp85.000, slot 2 Rp170.000, 2 kali lipat ya. Slot ketiga 340, slot keempat 680.000, slot kelima 1,3 juta, slot keenam 2,7 juta, dan seterusnya sampai slot 12 itu seharga Rp174 juta. Ini belum termasuk network fee, belum termasuk ongkos transfer setiap kali kita upgrade. Nah, slot-slot ini logikanya seperti jaring ikan. Jadi slot 1 itu jaring ikan seharga Rp85.000, tapi akan berkali-kali menjaring ikan seharga Rp85.000 juga. Nah, slot 6 itu jaring seharga Rp2,7 juta, dan dia akan menjaring ikan seharga 2,7 juta berkali-kali juga. Nah, slot-slot ini harus dibeli secara berurutan. Jadi nggak bisa loncat ya. Kalau dari 1 harus naik ke 2, kemudian naik ke 3, dan seterusnya gitu berurutan. Tetapi slot X3 dan X4 itu boleh di-upgrade sendiri-sendiri, tidak harus sama levelnya. Maksudnya, Anda bisa punya
slot di X4 itu sampai level 6 misalnya, tetapi slot di X3-nya baru level 3 atau level 4 itu boleh. Karena mengupgrade-nya juga sendiri-sendiri, tidak bersamaan. Nah, jika kita sudah membeli misalnya sampai slot 6, maka kita akan punya 6 jaring yang beroperasi bersamaan. Jadi slot 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu akan menjaring ikan sesuai nilai slotnya masing-masing berulang-ulang kali. Inilah sumber penghasilan kita. Jadi slot itu cukup kita beli 1 kali seumur hidup, tetapi dia akan menghasilkan terus-menerus. Dan hasilnya itu bukan selalu datang dari member baru. Ini bukan ponzi ya. Jadi karena member lama itu juga akan upgrade. Dan uangnya akan ditransfer ke kita juga. Nah, 1 member di bawah kita itu berpotensi mendatangkan profit sampai 350 juta rupiah dari 1 member. Sampai di sini mungkin kita berpikir berarti kita harus mengeluarkan uang terus untuk upgrade slot kita. Ternyata tidak, karena hasil dari slot rendah yang sudah terkumpul itu bisa kita gunakan untuk membeli slot di atasnya. Jadi hasil slot 1 bisa kita belikan slot 2, kemudian nanti terkumpul lagi hasil dari slot 1 dan slot 2, digunakan untuk membeli slot 3, dan seterusnya. Jadi kita tidak harus memasukkan modal baru. Tapi kalau kita mau cepat, atau mungkin Anda mau cepat, mau masukkan modal baru, ya silahkan, terserah. Nah, kuncinya adalah antar partner harus selalu berkomunikasi. Jika ada yang akan upgrade, wajib memberitahukan partner di atasnya. Nah, jika partner di bawah itu upgrade lebih dahulu dari partner di atasnya, maka bonusnya lolos mencari partner di atasnya yang sudah upgrade. Nah, upgrade itu sudah pasti akan dilakukan semua member, sembari jaringannya berkembang. Pada satu saat itu nanti bisa saja akan muncul tanda seru warna kuning di 1 slot begitu, itu berarti sudah ada bonus yang terlewati. Nah, kalau posisi seperti itu ada tanda seru kuning, berarti Anda harus segera upgrade. Pada saat Anda upgrade, bonusnya mulai masuk kembali. Tapi kalau tidak upgrade, itu nanti bonusnya lolos terus begitu. Jadi secara sistem juga ada seperti itu. Nah, disinilah kita sama-sama semua itu bisa mendapat penghasilan yang sangat besar. Mari kita hitung hasilnya. Misalnya Anda punya 20 partner. Di Forsas itu mengajak 20 orang sangat mudah, karena modalnya hanya 280.000. Jadi semua orang bisa join dengan mudah. Nah, misalnya 20 partner Anda itu masing-masing punya 10 partner lagi. Berarti di level kedua Anda akan ada 200 partner. Nah, semua partner Anda ini nanti satu saat pasti akan upgrade. Kita hitung misalnya nanti semuanya akan upgrade sampai slot 6 saja lah, bukan slot tinggi. Upgrade sampai slot 6 itu kira-kira 11 juta rupiah. Uangnya dari mana? Dari keuntungan yang sebelumnya. Jadi upgrade itu akan tetap terjadi ke semua orang. Nah, logikanya begini, dari 20 partner yang di atas, itu nanti 50%-nya masuk ke kita. Kemudian dari 200 partner yang di level kedua juga 50%-nya masuk ke kita sebagai spillover. Kadang-kadang tidak masuk karena spillover-nya ke tempat lain, tetapi kadang-kadang kita sendiri akan dapat spillover dari tempat lain juga, sama saja. Nah, kira-kira logikanya begitu. Nah, hasilnya dari 20 partner yang di level 1, kita akan dapat 20 kali 5,5 juta, 50%-nya ya. Totalnya 110 juta rupiah. Dari 200 partner yang di level kedua, kita akan dapat 200 dikali 5,5 juta, total 1,1 miliar rupiah. Ini baru semuanya itu baru upgrade sampai ke slot 6, seharga 11 juta. Tapi kalau nanti akhirnya semuanya juga mungkin tahun depan itu ternyata akan upgrade sampai slot 12 misalnya,
Kita hitung, silahkan Anda hitung sendiri. Jadi ini sangat mudah dicapai. Istimewanya modalnya hanya Rp280.000. Nah, disinilah kita bisa melihat logika perhitungannya memang sangat masuk akal. Maka pada saat ini di usia bisnis yang baru 4 bulan itu sudah ada yang dapat 8 miliar, ada yang dapat 5,8 miliar, ada yang dapat 2,5 miliar. Itu sangat normal. Kenapa? Karena perhitungan inilah. Orang upgrade ke slot 6 itu sangat biasa. Tetapi semua kalau upgrade bersama-sama maka ini akan menjadi besar sekali. Nah, untuk memulai bisnis Forces, Anda perlu mendownload Trust Wallet dari Play Store ya, ini untuk Android. Nah, Trust Wallet itu logonya seperti ini. Jangan salah karena ada beberapa yang namanya mirip-mirip nanti. Tapi yang kita cari adalah Trust Crypto Wallet. Jadi lambangnya seperti ini. Tampilannya kira-kira seperti ini untuk teman-teman yang belum mendaftar. Jadi yang tampil itu bisa kita setting tampil dalam rupiah. Nah, inilah yang saya bilang tadi, orang di sini tidak harus mengerti tentang Ethereum atau cryptocurrency karena dompet kita itu munculnya dalam rupiah. Lalu semua transaksinya semuanya otomatis. Jadi pada saat ada transaksi itu kita hanya melihat saja di wallet kita, rupiah kita bertambah gitu. Jadi sebetulnya sangat jarang orang itu bersentuhan dengan Ethereum. Dia akan bersentuhan dengan Ethereum hanya pada saat dia mau menukarkan Ethereum itu menjadi rupiah, kira-kira begitu. Nah, pada saat kita install Trust Wallet ke HP, itu jangan lupa menyimpan 12 kata kunci Anda di tempat yang paling aman. Maksudnya, jangan sampai kita simpan di tempat yang gampang diretas. Maksudnya, misalnya kita simpan di WA, atau mungkin di email gitu. Email itu nanti kalau misalnya HP kita hilang, itu bisa diretas orang. Nah, kalau kita kehilangan 12 kata kunci ini berarti kita akan kehilangan uang kita. Tetapi kehilangan uang yang ada di dalam saja itu mungkin tidak terlalu parah. Lebih parahnya lagi, kita akan kehilangan bisnis kita di Forsas. Jadi 12 kata kunci silahkan disimpan di tempat paling aman. Paling aman adalah ditulis, kemudian jangan sampai salah ejaannya, terus urutannya juga jangan sampai salah. Nah, kemudian kertas itu kita simpan di lemari, itu paling aman. Nah, kemudian silakan minta bimbingan kepada orang yang mengajak Anda tentang proses pendaftaran Forsas ini. Dari saya sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Iksan. Silakan Pak Iksan.